Kenapa timnas Indonesia selalu kalah dari Thailand di Piala AFF? Simak fakta mengejutkan ini. Timnas Indonesia siap gila-gilaan hadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak strategi mengejutkan mereka. Branko Ivankovic menolak mundur dan janji kejar 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan rahasianya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kenapa timnas Indonesia selalu kalah dari Thailand di Piala AFF? Simak fakta mengejutkan ini. Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand baru-baru ini menyampaikan pujian kepada timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Namun di balik sanjungan tersebut, Madam Pang juga melontarkan sindiran tajam mengenai catatan buruk timnas Indonesia di Piala AFF melawan timnas Thailand. Menurutnya, meskipun timnas Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan di bawah asuhan Shin Tae-yong, mereka tetap tidak pernah berhasil meraih kemenangan melawan Thailand dalam ajang Piala AFF. Di Piala AFF, baik Indonesia maupun negara-negara lainnya memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Timnas Indonesia adalah tim yang kuat dan telah membuktikan diri dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun perlu dicatat bahwa di Piala AFF dalam beberapa tahun terakhir, Thailand tidak pernah kalah dari Indonesia, ujar Madam Pang. Pernyataan Madam Pang tersebut memang mencerminkan kenyataan sejarah Piala AFF. Timnas Indonesia telah mengalami kekalahan berulang kali dari Thailand dalam kompetisi ini. Timnas Indonesia seringkali terjebak dalam peran sebagai runner-up dengan 6 kali finish di posisi kedua sepanjang sejarah Piala AFF, yakni pada tahun 2000. 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Dari 6 final tersebut, 4 kali diantaranya, yaitu tahun 2000, 2002, 2016, dan 2020 merupakan pertandingan melawan Thailand. Di setiap final itu, timnas Indonesia harus menelan pil pahit kekalahan di hadapan skuad gajah perang julukan timnas Thailand. Melihat ke depan peluang timnas Indonesia untuk membalikan keadaan di Piala AFF 2024 yang akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 tampaknya tidak terlalu besar. Pelatih Shin Tae-yong dilaporkan akan menurunkan skuad timnas Indonesia U22 yang sedang dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Langkah ini diambil agar Witan Sulaiman dan rekan-rekannya dapat fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, timnas Thailand diperkirakan akan menurunkan skuad terbaik mereka. Dalam Piala AFF 2024, timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Di grup A terdapat Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei atau Timor Leste. Kemungkinan besar pertemuan antara timnas Indonesia dan Thailand baru akan terjadi di semifinal. Jika hal tersebut terjadi, mampukah Shin Tae-yong memanfaatkan potensi para pemain mudanya untuk menumbangkan Thailand dan meraih kemenangan yang sangat diidamkan? Timnas Indonesia siap gila-gilaan hadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak strategi mengejutkan mereka. Timnas Indonesia bersiap untuk tampil habis-habisan dalam 2 pertandingan mendatang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Bahrain dan Cina. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa evaluasi mendalam akan dilakukan untuk memastikan skuad Garuda tampil dengan performa terbaik mereka. Setelah 2 pertandingan awal di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia hanya berhasil meraih 2 hasil imbang. Pada pertandingan pertama, mereka bertanding melawan timnas Arab Saudi dengan hasil akhir 1-1 dan di laga berikutnya melawan Australia dengan skor 0-0.
Meskipun hasil tersebut bisa dibilang positif, Sumarji menekankan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan performa tim. Pastinya pelatih Shin Tae-yong akan melakukan evaluasi mendalam terkait hasil pertandingan melawan Australia dan sebelumnya melawan Arab Saudi yang berakhir dengan skor 1-1. Evaluasi ini penting agar kami bisa meraih hasil yang lebih baik dalam pertandingan selanjutnya, ujar Sumarji. Dia juga menambahkan bahwa meskipun timnas Indonesia hanya memperoleh 2 poin dari 2 pertandingan pertama, hal itu justru semakin memotivasi para pemain untuk memberikan yang terbaik di laga berikutnya. Sumarji optimis bahwa jika performa timnas Indonesia terus meningkat, mereka akan segera meraih hasil maksimal dalam ajang tersebut. Kunci utama adalah agar para pemain tidak cepat merasa puas dengan pencapaian saat ini. Selanjutnya, Jay Itzes dan rekan-rekannya akan menghadapi 2 laga tandang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kami sangat optimis menghadapi pertandingan berikutnya melawan Bahrain dan Cina. Kami yakin timnas Indonesia mampu meraih poin dari kedua pertandingan tersebut, ungkap Sumarji. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat dalam klasemen sementara grup C dengan total 2 poin. Branko Ivankovic menolak mundur dan janji kejar 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan rahasianya. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic dengan tegas menolak untuk mundur meskipun timnya mengalami 2 kekalahan berturut-turut di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivankovic yang sebelumnya dihadapkan pada desakan untuk mengundurkan diri setelah hasil buruk timnya tetap berkomitmen untuk membawa Cina meraih hasil positif di sisa pertandingan. Dalam 2 laga yang baru saja dilakoni, timnas Cina mengalami kekalahan telak dari Jepang dengan skor 0-7 pada 5 September 2024 di Saitama Stadium. Kekalahan kedua terjadi saat Cina menjamu Arab Saudi di Dalian Suoyuan Football Stadium pada 10 September 2024, di mana mereka kalah dengan skor 1-2. Satu-satunya gol Cina tercipta karena bunuh diri Ali Mohamed Lajami dari Arab Saudi pada menit ke-14, sementara Arab Saudi mencetak 2 gol melalui Hasan Kades Mahboob pada menit ke-39 dan 90. Setelah kekalahan memalukan melawan Jepang, para pemain timnas Cina meminta maaf kepada supporter mereka yang tentunya sangat kecewa dengan performa tim. Kini Cina menduduki posisi dasar klasemen grup C tanpa mengumpulkan poin. Usai pertandingan melawan Arab Saudi, tagar Ivankovic mundur mendominasi media sosial Cina Weibo sebagai bentuk protes dari para pendukung tim. Namun Ivankovic menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri dan tetap percaya bahwa timnya memiliki peluang untuk memperbaiki posisi mereka di grup. Pertanyaan mengenai mundur seharusnya tidak diarahkan kepada saya, ujar Ivankovic. Ia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Cina masih memiliki peluang untuk mencapai target 4 besar di grup C. Kami mengalami kekalahan besar di pertandingan pertama, tetapi kami menunjukkan peningkatan di pertandingan kedua. Grup ini berisi lawan-lawan yang kuat dan kami bertekad untuk meraih posisi 4 besar, tambahnya. Pelatih asal Kroasia ini tetap optimis meskipun timnya hanya memiliki 8 pertandingan tersisa untuk mengejar ketertinggalan. Selanjutnya, timnas Cina akan menghadapi Australia di Adelaide Oval pada 10 Oktober 2024 dan kemudian menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Saat ini Jepang memimpin klasemen grup C dengan 6 poin, diikuti oleh Arab Saudi dengan 4 poin. Bahrain di posisi ketiga dengan 3 poin dan timnas Indonesia di peringkat keempat dengan 2 poin. Australia berada di posisi kelima dengan 1 poin, sedangkan Cina berada di posisi juru kunci tanpa poin.